Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dita Nurmalasari dari kelas 6 Shift 2 Akuntansi Malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS guna untuk memenuhi tugas perkuliahan Metrit pertemuan ke-8. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan nih apa sih program SPSS tersebut. Program SPSS adalah sebuah program aplikasi dengan kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Nah, SPSS ini merupakan salah satu software program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu-ilmu sosial. Software ini digunakan oleh para mahasiswa dan juga peneliti pasar, perusahaan survei, pemerintah, penelitian pendidikan, penelitian kesehatan, organisasi pemasaran, dan lainnya. Nah, SPSS ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia, seperti pada database, Lotus, teks, file, dan lain-lain. Nah, sehingga data yang sudah ada dari berbagai format data dapat langsung digunakan untuk analisis. Nah, kemudian SPSS juga memberikan tampilan yang lebih informatif dan memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data, dan juga mudah digunakan. Pengguna tidak perlu belajar bahasa pemrograman seperti itu. Itu kenapa SPSS banyak digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan uji penelitian guna untuk memenuhi tugas akhir skripsi. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan, keajegan, dan konsisten kestabilan yang dapat dipercaya. Nah, hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Nah, reliabilitas tersebut berarti keandalan atau konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut yang sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. Nah, reliabilitas dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil numerik yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda karena karakteristik dari proses pengukuran atau instrumen pengukuran itu sendiri. Nah, kebalikan dari reliabilitas adalah pengukuran yang memberikan hasil yang tidak menentu, tidak stabil, dan tidak konsisten. Nah, menurut ahli Anastasia dan Urbina 1998, reliabilitas merujuk pada konsisten skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda ataupun di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Nah, kemudian ada pengertian validitas. Nah, validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriations, kemanfaatan atau usefulness, dan
kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Nah, menurut para ahli, pengertian validitas menurut Sujana adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Menurut Surya Brata, pengertian validitas adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya suatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur atap yang hendak diukur. Nah, apakah uji validitas dan reliabilitas penting dalam suatu penelitian? Nah, uji validitas dan reliabilitas sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Nah, karena sifat valid dan reliable diperhatikan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Nah, kemudian kapan uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam suatu penelitian? Nah, uji validitas dan reliabilitas ini digunakan saat pembuatan instrumen penelitian seperti kuesioner. Kuesioner yang digunakan diuji terlebih dahulu apakah valid dan reliable. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan tentang program SPSS dan uji validitas dan uji reliable. Selanjutnya, kita akan langsung mempraktekkan langkah-langkah menggunakan program SPSS dengan uji reliable dan uji validitas. Oke, pertama-tama kita buka dulu program SPSS-nya dan di sini saya sudah menyiapkan data yang akan saya uji validitasnya. Nah, data tersebut adalah data partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dengan total responden berjumlah 20 siswa. Atau bisa disebut juga dengan N-nya ya, 2 sama dengan 20. Nah, item soalnya ini sebanyak 7 buah. Nah, kemudian jenis pertanyaannya itu ada 5 macam nih. Yang pertama itu skor pertama sangat tidak setuju. Yang skor itu kurang setuju. Skor ketiga cukup setuju, skor keempat setuju, dan skor kelima sangat setuju. Nah, setelah yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan uji validitas produk momen ini. Nah, dasar untuk pengambilan keputusannya sebagai bahan acuan atau pedoman untuk membuat kesimpulannya. Yang pertama itu, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Nah, jika nilai R table yang kedua, jika nilai R table hitung kurang dari R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Dan juga bisa membandingkan dengan nilai signifikan atau 2-to-tiled dengan probabilitas 0,05 atau bisa juga disebut dengan 5%. Nah, jika nilai sig2-tiled atau sig2-tiled kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika yang kedua, jika nilai sig2-tiled kurang dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Oke, mari kita langsung ke prakteknya aja. Nah, kita buka data SPSS-nya, program SPSS-nya.
Kemudian kita klik variabel view. Kita klik variabel view. Oke, ini udah di variabel view. Nah, name-nya ini kita isi dulu sampai dengan ke-7. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6. Nah, item ini diisi sesuai dengan berapa jumlah item yang akan kalian teliti. Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0. Semuanya kita ubah jadi 0. Dan kemudian di kolom measure ini kita ubah jadi scale. Scale. Nah, sudah selesai semua. Kemudian kita pindah ke kolom data view. Nah, sini kan sudah ada dari item 1 sampai dengan item 7. Kemudian kita copy aja atau bisa kalian tulis manual. Cuman agak untuk mempercepat, kita copy saja datanya ini. Sorry teman-teman, di sini kayaknya ada yang kurang. Yang terakhir itu kita tulis skor total, karena ada skornya ya. Skor total udah, kita ubah lagi scale. Nah, kemudian ke data view. Nah, sudah muncul juga di sini data skor totalnya. Kemudian kita copy aja datanya. Sini aku udah nyiapin, kita copy paste ya. Oke, udah semua ke copy ya kan, sampai ke kolom nomor 20 udah semua. Kemudian kita klik analis dan kita pilih correlates dan kita klik yang bivariate. Nah, semua item di kolom bivariate collection ini kita pindahin, kita blok semua dan kita pindahin ke kolom variables. Kita klik yang tanda panah ini. Sudah semua. Nah, dipastikan yang correlation coefficient-nya centang persen dan yang test of significance-nya two-tiled dan flag-nya juga di checklist. Nah, jika sudah semua, kita klik OK. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita interpretasikan nih hasil tersebut agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dari output tersebut, sebenarnya kita udah dapat mengetahui nih apakah item-item angket yang digunakan itu valid atau tidak. Nah, akan tetapi hal tersebut dirasa belum cukup jelas, terlebih bagi kita nih yang baru pertama kali menggunakan SPSS untuk menganalisis penelitian tersebut. Nah, untuk menginterpretasikan output ini, tentu kita harus melihat kembali nih dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas terlebih dahulu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, aku ulangin lagi ya. Untuk membandingkannya ini, yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R table, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, bisa juga dibandingkan dengan nilai sig two-tiled. Nah, yang pertama dengan probabilitasnya 0,05. Jika nilai sig two-tiled kurang dari 0,05 dan person correlation-nya bernilai positif, maka
item soal angket tersebut valid. Nah, yang kedua, jika nilai seek to toiletnya kurang dari 0,05 dan person correlation-nya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ngeliat kan dari signifikannya. Kalau misalkan dia kan hasilnya itu positif ya, 0,000. Di sini kan kita bisa lihat skor totalnya 0,895. Sedangkan kan tadi dijelasin di pertama, jika nilai R hitungnya itu lebih besar dari R table, maka angket tersebut dinyatakan valid. Nah, sedang kita lihat yang pertama, kita lihat dulu nih di R table. Di sini aku udah nyiapin data R table-nya. Di sini. Nah, kita pilih yang angka 5% dan N-nya 20. Nah, kita dapat angka 0,444. Nah, dari angka tersebut, karena nilai R hitung item nomor satunya ini 0,895 atau lebih 0,895 lebih besar dari R table 0,44, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dapat disimpulkan bahwa item nomor 1 adalah valid. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan nilai seek to toilet yang ini. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan nilai seek to toilet dengan probabilitas 0,05. Misal kita ingin melihat kembali apakah item soal nomor 1 ini valid atau tidak. Berdasarkan output correlation tersebut, ya, ketahui nilai seek to toilet untuk hubungan atau korelasi item 1 dengan skor total sebesar 0,00, berarti kurang dari 0,05, dan person correlation-nya bernilai positif, yakni sebesar 0,895. Maka dapat kita simpulkan bahwa item nomor 1 ini adalah valid. Karena item soal nomor 1 dinyatakan valid, maka item soal tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang akurat dalam sebuah penelitian. Nah, begitu juga dengan item nomor 2 sampai dengan nomor 7. Bisa kita lihat bahwa item nomor 2 pun dia lebih hasilnya positif dan lebih besar dari 0,44 gitu. Dilihat dari seek to toiletnya juga dia lebih hasilnya skor totalnya 0,00 dan lebih kecil dari 0,05. Begitupun sampai dengan item 7 bernilai lebih besar dari 0,044 untuk person correlation-nya, dan seek to toiletnya juga lebih kecil dari 0,005 seperti itu. Maka data tersebut dinyatakan valid. Nah, data ini pun bisa dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang akurat dalam sebuah penelitian. Nah, terus gimana sih kalau misalkan muncul atau terdapat beberapa item soal dalam angket yang tidak valid? Nah, kalau misalkan menemukan masalah seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah mengulang dan mengganti dengan soal yang lain. Yang kedua, bisa mengulang angket dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus diganti soalnya. Tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang angket kepada responden, namun
item angket yang tidak valid tersebut di drop out, atau dengan catatan item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya atau uji reliabilitas. Oke. Selanjutnya kita akan menunjukkan langkah-langkah melakukan uji reliabilitas. Oke, setelah kita buka program SPSS-nya, kemudian kita klik variabel view. Nah, name-nya ini kita tulis seperti yang uji validitas tadi, item 1 sampai item ke-7. Item 6 item 7. Kemudian desimalnya kita pilih jadi 0. Kita nolin semua. Dan kolom measure-nya juga scale. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik data view. Nah, kemudian ini kita masukin data atau data tabulasi jawaban respondennya yang sesuai dengan kolom item yang tersedia di sini. Oke, ini kita karena udah ada datanya. Di sini kita copy aja langsung. Kita pindahin ke sini. Oke. Bismillah. Nah, oke. Udah semua kita copy. Selanjutnya kita klik menu analis di atas, paling atas, lalu kita klik scale. Nah, kemudian kita klik reliability analysis. Nah, semua itemnya ini kita pindahin ke kolom yang item. Nah, kemudian kita udah klik alpha ya. Kalau yang emang belum alpha, kita klik alpha dulu. Kemudian kita klik statistik. Nah, di kolom descriptive for kita klik scale if item delete. Nah, kemudian kita klik continue. Yang lainnya aja kita langsung klik continue. Nah, terakhir kita klik OK. Nah, kemudian muncul kan nih interpret output uji reliabilitas alpha promise. Nah, tema ini namanya summary. Nah, table output ini memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N yang dianalisis dalam program SPSS-nya, yakni sebanyak 20 orang. Nah, ini 20 orang. Karena tidak ada data yang kosong, dalam pengertian jawaban respondennya terisi semua, maka jumlah validnya adalah 100%. Tuh. Nah, kemudian di table output yang kedua yang bernama reliability statistic, nah diketahui ada n of items, banyaknya items atau butir pertanyaannya ada 7 buah item dengan nilai Cronbach's alpha besar 0,2. Nah, karena nilai Cronbach's 0,52 lebih besar dari 0,0, maka sebagaimana dari pengambilan dalam dapat kita bukan 7 atau semua item pertanyaan angket untuk variabel
partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS adalah reliable atau Nah, kenapa sih dinyatakan konsisten? Nah, sebelum yang udah aku jelasin di awal, untuk melakukan uji reliabilitas ini ya. Jika nilai Cronbach's alpha-nya ini lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angketnya itu dinyatakan reliable atau konsisten. Itu. Nah, tabel output ketiga ini yang bertuliskan statistik. Nah, tabel output ini memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-7 item pertanyaan angket. Nah, nih, perhatikan kolom yang Cronbach's alpha if item delete. Nah, dalam tabel ini kan diketahui nilai Cronbach's alpha untuk ke-7 item soalnya ini kan lebih dari 0,60 semua. Nah, ini yang pertama, item pertama 0,795, item keduanya 0,806, item ketiganya 0,815, item keempatnya 0,836, item kelimanya 0,827, item keenamnya 0,855, dan item ketujuhnya 0,873. Nah, otomatis kan dia lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut reliable atau konsisten. Seperti itu. Nah, kita bandingkan juga dengan nilai airtable seperti uji validitas sebelumnya. Nah, ini kan kita dapat Cronbach's alpha-nya 0,852 kan. Nah, kemudian kita bandingin nih dengan nilai airtable N20 terus X signifikannya 5%. Nih, 0,44 kan dapatnya. Nah, kemudian dari distribusi nilai airtable signifikan 5% tersebut kan dapat angka 0,44, maka nilai Cronbach's-nya adalah 0,852, lebih besar kan dari 0,44. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan sebelumnya, dapat kita simpulkan nih bahwa angket atau kuesioner partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dinyatakan reliable atau konsisten, dan data tersebut terpercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang langkah-langkah uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya, bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.